Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Ramadiaswan. Nomor NIM saya 1910422017 dari Universitas Andalas, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang rangkaian arus listrik searah atau DC, terutama itu adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu sebetulnya terdiri atas dua, itu hukum satu dan hukum dua Kirchhoff. Hukum satu Kirchhoff menyatakan bahwa seluruh arus yang memasuki suatu cabang itu nilainya akan sama dengan seluruh arus yang keluar dari cabang tersebut, atau dapat dibilang I masuk sama dengan I keluar. Dan hukum 2 Kirchhoff itu menyatakan bahwa seluruh penjumlahan tegangan pada suatu rangkaian selalu berjumlah 0. Berarti sigma P sama dengan 0. Berikutnya saya akan menjelaskan lebih mendalam apa itu maksud dari hukum 1 dan hukum 2. Yang pertama itu ada hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff merupakan konservasi muatan pada simpangan sirkuit. Seluruh muatan yang memasuki simpangan harus keluar, atau dan kata lain I masuk sama dengan I keluar. Berikut adalah contoh dari bentuk penerapan hukum 1 Kirchhoff. Di sini terdapat 4 buah simpangan, yaitu I1, I2, I3, dan I4. Apabila pada sirkuit ini arus memasuki dari I1, maka arus I1 akan keluar dari I2, I3, dan I4. Dan penjumlahan arus yang keluar dari I4, I3, dan I2 harus sama dengan I1. Selanjutnya itu adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff merupakan bentuk aplikasi dari konservasi energi, di mana seluruh energi dari sumber tegangan harus berubah bentuk oleh komponen-komponen yang ada di rangkaian, sehingga penjumlahan seluruh tegangan rangkaian itu berjumlah 0. Berikut adalah contoh bentuk dari pengaplikasian hukum 2 Kirchhoff. Di sini terdapat sumber tegangan yaitu V1 dan resistor yaitu R1. Menurut kaidah hukum 2 Kirchhoff itu penjumlahan tegangan pada V1 dan tegangan pada R1 itu harus berjumlah 0. Sekian. Baik, selanjutnya adalah aplikasi hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Kita tahu dari sebelumnya hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa seluruh arus yang masuk dalam satu simpang itu akan sama nilainya dengan seluruh arus yang keluar dari satu simpang. Dan kemudian hukum 2 Kirchhoff yaitu penjumlahan seluruh potensial pada suatu serangkaian itu sama dengan 0. Sebelum mengaplikasikan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff itu ada tahapan analisa rangkaian multiloop atau rangkaian multiloop seperti gambar di situ. Tahap pertama itu adalah pilih arah arus dan beri nama pada arah arus tersebut, dan kemudian tambahkan tanda positif atau negatif yang untuk menandakan sisi potensial lebih tinggi atau rendah pada komponen. Langsung saja, ini adalah contoh rangkaian yang akan kita selesaikan. Adapun pertanyaannya itu adalah tentukan nilai I1, I2, dan I3. Sebenarnya sudah dipilih arah arus dan dinamai, kemudian ditambahkan tanda positif negatif, tanda plus minus untuk menandakan sisi potensial pada seluruh komponen.
Kemudian untuk mencari nilai-nilai arus itu bisa kita lihat pada titik C. Perhatikan titik C. Kita dapat lihat I3 sama dengan penjumlahan dari I2 dan I1. Berikutnya kita akan amati dari rangkaian ini terdapat dua buah loop, yaitu loop yang ini yang kita beri nama loop 1 dan yang ini diberi nama loop 2. Bila kita perhatikan potensial pada loop 1 menggunakan hukum 2 Kirchhoff, itu kita perhatikan dari titik C arus mengalir menuju resistor dan menurunkan potensial, sehingga kita tulis 3I negatif 3I2. Kemudian arus berjalan menuju sumber tegangan dan menambah potensial, sehingga kita buat di sini ditambah 14 volt. Kemudian arus mengalir lagi menuju resistor di I3 dan mengalami pengurangan potensial, sehingga kita tulis lagi 2I3 dan penjumlahan semuanya sama dengan 0. Setelah kita lihat pada loop 1, kemudian kita lihat pada loop 2. Pada loop 2 kita mulai dari C, itu kita lihat sesuai dengan arah loop. Komponen pertama yaitu resistor, kita buat nilainya negatif, sehingga negatif 1 dikali I1. Kemudian arus berjalan menuju sumber tegangan dan potensialnya positif, sehingga kita tulis plus 10. Kemudian arus berjalan lagi ke sini di resistor 2 ohm ini, kemudian kita tulis potensialnya sebagai 2I3. Setelah kita dapat persamaan potensial loop 1 dengan loop 2 menggunakan hukum Kirchhoff 2, selanjutnya itu kita akan sederhanakan persamaan ini dan kita substitusikan I3 ini. Kita substitusikan I3 sama dengan I2 ditambah I1. Kemudian kita sederhanakan persamaannya menjadi 5I2 dikurang 2I1 sama dengan min 14, dan min 3I1 dikurang 2I dikurang 2I2 sama dengan negatif 10. Setelah kita cari, kita dapat arus yang mengalir pada I2 itu 2 ampere, pada I1 itu 2 ampere, dan mengingat lagi hukum 1 Kirchhoff, I masuk dengan sama dengan I keluar, maka otomatis arus yang memasuki C itu sama dengan 4 ampere. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah baterai dengan GGL 6 volt dan resistensi internal 0,3 ohm dihubungkan ke resistensi voltmeter R. Tentukan arus dan daya dikirim baterai ketika R sama dengan 5 dan R sama dengan 10. Untuk penyelesaian soal ini kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 1, di mana GGL dikurang arus dikali R kecil dikurang arus dikali R besar sama dengan 0. Kita gunakan rumus ini dan masukkan nilai-nilai yang ada dalam rangkaian, sehingga 6 dikurang 0,3I dikurang 5I sama dengan 0. 6 kurang 5,3I sama dengan 0, sehingga 6 sama dengan 5,3I. Setelah dicari, I bernilai 1,13 ampere. Kemudian yang ditanya adalah daya yang dikirim baterai. Daya yang dikirim baterai itu dapat dicari nilainya dengan P sama dengan I kuadrat dikali R. Tinggal kita masukkan I tadi 1,13 kuadrat, R-nya 5 dikali 5 sama dengan daya yang dikirim oleh baterai itu adalah bernilai 6,38 watt. Untuk yang poin B, ketika R resistensi voltmeter itu bernilai 10 ampere, sama juga kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Kita langsung masukkan nilainya 6 volt dikurang 0,3 I dikurang 10 I sama dengan
6 dikurang 10,3 I sama dengan 0. 6 sama dengan 10,3 I. Kita dapatkan I bernilai 0,58 ampere. Untuk mencari daya kita kita gunakan P sama dengan I kuadrat kali R. 0,58 kuadrat kali 10. Kita dapat hasilnya adalah 3,4 watt. Sekian. Contoh soal berikutnya adalah dalam rangkaian gambar 23, 24 beberapa baterai memiliki resistansi internal yang diabaikan. Tentukan A. Arus, B. Beda potensial antara titik A dan B, C. Daya yang dikirim pada setiap baterai. Berikut adalah gambar yang dimaksud. Untuk menyelesaikan soal ini kita mengingat kembali konflik 1 Kirchhoff. Bila dilihat dari titik B, arus I akan sama jumlahnya dengan penjumlahan arus I1 akan sama besarnya dengan penjumlahan arus I2 dan arus I3. Dan melihat hukum 2 Kirchhoff pada loop 1 itu seluruh penjumlahan potensialnya akan berjumlah 0, sehingga V2 dikurang VR2 dikurang VR3 sama dengan 0. Dan pada loop 2 itu kita lihat itu ada V1 dikurang VR1 dikurang VR3 sama dengan 0. Untuk menjawab pertanyaan A, arus, tentukan arus yang mengalir. Itu pertama kita lihat pada loop 1. Dengan menerapkan hukum 2 Kirchhoff pada loop 1, maka didapat 12 dikurang 2I 12 dikurang 4I2 dikurang 6I1 sama dengan 0. Dan apabila kita substitusikan I1 sama dengan I2 dan I3, maka didapat pada di sini kita substitusikan I1 dengan I2 tambah I3, maka didapat min 10I2 kurang 6I3 sama dengan min 12. Begitu juga pada loop 2 didapat 12 dikurang 3I1 dikurang 6I1 12 dikurang 3I3 dikurang 6I1 itu sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan I1 sama dengan I2 tambah I3, maka kita dapat min 9I3 dikurang 6I2 sama dengan min 12. Kemudian kita cari nilai I2 dan I3, maka kita akan dapat nilai I2 yaitu 0,66 untuk I2 0,66 ampere dan I3 0,88 ampere. Mengingat kembali hukum 1 Kirchhoff, I2 tambah I3 sama dengan I1, maka I1 merupakan penjumlahan dari I1 dan I1 merupakan penjumlahan dari I2 dan I3, maka kita dapat hasilnya adalah 1,5 ampere. Untuk menjawab pertanyaan B, beda potensial antara titik A dan B, itu karena kita sudah mengetahui arus I1 yang mengalir dari A ke B dengan ada resistor senilai 6 ohm di tengahnya, maka kita dapat cari VAB sama dengan 6 ohm dikali 1,5 ampere, sehingga kita dapat VAB itu 9 volt. Untuk menjawab pertanyaan C, daya yang dikirim pada setiap baterai itu kita sudah mengetahui nilai I2 dan I3, sehingga untuk mencari daya masing-masing baterai itu tinggal dikali saja I2 dikali V2, I3 dikali V1. Untuk daya yang diberikan pada baterai V2
Untuk baterai yang diberikan pada V1, untuk baterai yang diberikan pada V1 itu kita bisa tinggal memasukkan 12 kali 0,88 sehingga kita dapat pada baterai 1 itu 10,56 watt, dan untuk baterai 2 itu kita tinggal kali saja 12 dikali I2 0,66 sama dengan 7,92 ampere. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.